Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama kami, Nasridal Patria, dalam rangka pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa level 1 materi ketiga, yaitu materi tentang pemilihan penyedia barang dan jasa. Bapak Ibu, apa saja target atau kompetensi dasar yang harus kita capai setelah mendapatkan pelatihan materi ketiga ini, yaitu diharapkan peserta bisa mereview dokumen persiapan pengadaan yang telah disiapkan oleh pejabat pembuat komitmen, ya. Kemudian untuk disiapkan menjadi dokumen pemilihan. Selanjutnya, peserta diharapkan bisa menentukan tahapan-tahapan pemilihan yang akan dilaksanakan, dan berikutnya peserta akan menyusun, ya, daftar penyedia. Kemudian juga diharapkan nanti setelah pembelajaran ini peserta bisa melakukan negosiasi, ya, dalam pengadaan barang jasa sebelum ditetapkan pemenang. Kemudian terakhir bisa mengumpulkan data-data apa saja yang diperlukan oleh penyedia nantinya untuk dituangkan dalam dokumen sedemikian rupa sehingga nantinya penyedia itu bisa menyediakan barang dan jasa yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan apa yang kita harapkan pada peserta nantinya? Setelah pembelajaran ini, peserta bisa melakukan review tadi itu, ya, kemudian bisa uh, menjelaskan bagaimana penyusunan dokumen dan bisa melaksanakan penjelasan terhadap dokumen yang telah disiapkan tersebut dalam suatu kegiatan yang katakan Wizin namanya. Nah, kemudian peserta diharapkan bisa melakukan penilaian kualifikasi. Ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi yang akan dilakukan pada waktu kita melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa. Dan pada waktu dokumen penawaran daripada penyedia itu dimasukkan, peserta nantinya akan bisa mengevaluasi penawaran tersebut. Ya, penawaran tersebut nanti akan dievaluasi, kemudian diumumkan. Bisa saja nanti dalam proses itu ada penyedia yang melakukan sanggahan. Ya, kita akan mengerti bagaimana mengelola sanggahan tersebut. Ya, kemudian dari pemilihan penyedia tersebut, peserta bisa menyusun daftar-daftarnya, bisa memanfaatkan daftar penyedia barang jasa yang ada. Apalagi, ya, di samping pengadaan yang biasa juga ada pengadaan yang bersyarat, ya, ada pengadaan bersyarat khusus, ada pengadaan yang spesifik, ya. Jadi bisa menjelaskan bagaimana itu kita menyiapkan dokumennya terhadap pekerjaan yang khusus dan bagaimana menyiapkan dokumen untuk pengadaan yang spesifik. Kemudian dalam menyusun dokumen ini, ya, diharapkan juga kita itu mengerti lebih bagaimana mengantisipasi, memitigasi, ya, risiko ke dalam dokumen pemilihan, sehingga bisa nanti mengeliminir kemungkinan jelek yang akan terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang jasa nantinya. Dan Bapak Ibu,
Selanjutnya, mari kita lihat satu persatu daripada apa yang harus dipahami dan pada akhirnya bisa dilaksanakan oleh peserta. Pertama, bagaimana itu mereview daripada dokumen persiapan yang telah disiapkan PPK itu. Tentunya kita sekarang ini kalau penyiapan dokumen penelitian itu adalah sebagai sebagai pejabat pengadaan. Ya. Dokumen tadi akan direview oleh Pokja. Ya. Untuk itu kita harus mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan review itu. Ya. Mari kita lihat. Ada 8 ya, dokumen yang disiapkan yang akan kita review. Ya. Yang pertama, dokumennya adalah berupa spesifikasi yang telah kita siap kemarin itu pada materi kedua, ya, dalam perencanaan spesifikasi bagi barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, KK bagi pekerjaan konsultasi. Kemudian kita sudah mengancar-ancar juga ada apa namanya, bagaimana harga pikiran sendirinya, rancangan kontraknya, tinjau lagi nantinya, ada dokumen anggarannya, kemudian ID paket rencana umum pengadaannya, kemudian kita cek juga waktu penggunaan barang dan jasa itu, ya, waktunya agar kita cek di mana rentangnya nanti itu, kapan seharusnya pengadaan itu apa namanya kita mulai agar supaya nanti pemanfaatannya itu dapat sesuai dengan kebutuhannya, ya. Dan tidak lupa kita analisis pasar agar supaya apa? Agar supaya dokumen kita itu bisa mengakomodir kebutuhan ya yang mau kita adakan, ya. Kemudian terakhir, ya kan, kita mengecek uraian pekerjaan tersebut, identifikasi bahaya serta risiko yang mungkin akan terjadi selama pelaksanaan itu kita akomodir dalam dokumen itu sedemikian rupa sehingga penyedia yang menawar ya yang akan melaksanakan pekerjaan itu bisa paham betul apa yang akan dihadapinya sehingga harganya itu akan menjadi proporsional begitu adanya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyusun dokumen tersebut dan bagaimana penjelasan terhadap dokumen itu agar bisa dipahami oleh penyedia yang akan melakukan penawaran. Ya. Apa saja ya yang tahapan yang dilakukan dalam penyusunan dokumen? Nah, ada 5 tahapan. Ya. Pertama yaitu identifikasi karakteristik daripada pekerjaan. Ada speknya, ya, sebagaimana katakan tadi ada HPS, rancangan dan dokumen perencanaan, dokumen anggaran. Nah, kemudian kita tetapkan, ya, untuk kegiatan ini, untuk pengadaan ini, sistem pengadaan dan identifikasi jenis kontrak apa yang mau kita gunakan nantinya, ya. Nah, bagaimana metode pemilihannya yang akan kita gunakan, bagaimana metode kualifikasinya, metode evaluasinya, kemudian bagaimana metode penyampaian penawarannya. Itu kita tetapkan, ya, di dalam dokumen yang mau kita susun itu. Kemudian kita identifikasi model dokumen pengadaannya. Nah, dengan banyak contoh-contoh dari LKPP yang sudah memakai paket, sudah tertentu. Kita alhamdulillah sudah ada LKPP sudah lengkap, kita mengambil contoh, referensi, ini akan kita terapkan. Kita sesuaikanlah dengan kegiatan kita Bapak Ibu. Jadi sekarang ini alhamdulillah semuanya sudah formatted, ya kita tinggal menggunakan, tetapi penggunaan itu harus tepat, ya.
bisa jadi tepat kalau kita mengerti. Ya, tidak bisa kita hanya menggunakannya tanpa kita mengerti apa yang mau kita gunakan. Terakhir yaitu dapat perumusan dari dokumen pemilihan itu, dan kita tetapkan ya dokumen pemilihan tersebut yang akan siap untuk disampaikan kepada calon penyedia ya. Yang selanjutnya penyedia akan melakukan penawaran berdasarkan dokumen tadi itu ya. Ya, metode-metode apa sajakah itu? Ya, dalam penyusunan dokumen kita harus memilih. Ya, ada untuk pengadaan barang jasa ada berapa metode. Ya, ada e-purchasing. Apakah kita lakukan e-purchasing nanti dalam kegiatan kita ini atau pengadaan langsung? Ya, kemudian juga ada penunjukan langsung, tender cepat, ya, dan tender. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa, kita harus mencoba dulu, mulai dari paling atas. Tidak bisa e-purchasing, pengadaan langsung bisakah? Penunjukan langsung bisakah? Bisakah tender cepat? Kalau tidak bisa, tidak ada kriteria sesuai dengan urutan itu, selanjutnya kita terus ke bawahnya. Begitu juga dengan pemilihan jasa konsultasi, ya, seleksi, pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Nah, itu urutannya. Kita tetapkan metodenya tadi itu, ya. Kemudian kualifikasi, sebagaimana kita katakan ada pra, ada pasca. Kemudian kita tetapkan metode evaluasinya, apakah untuk barang dan jasa lainnya, apakah kita menggunakan sistem nilai, ya, ataukah kita menggunakan penilaian biaya selama umur ekonomis, ya, untuk peralatan biasanya ini, ya. Kemudian ada harga terendah, sistem gugur, ya. Kemudian bagaimana kita evaluasi untuk penawaran jasa konsultan, kita tetapkan juga, kita pilih di antara yang ada 4 itu evaluasi. Apakah kualitas dan biaya, ya, ada dengan kualitas saja, ada pagu anggaran, ya, ada biaya terendah. Kita tetapkan untuk jenis dokumen yang mau kita bikin tadi itu. Kemudian kita tetapkan terakhir adalah metode penyampaian penawaran. Metodenya ada 1 file, 2 file, ya, ada 2 tahap, ya, ada untuk konsultan dan ada untuk pengadaan barang jasa, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, sebagaimana yang kita bisa lihat pada tayangan yang ada di hadapan Bapak Ibu. Kemudian saya masuk pada penjelasan. Penjelasan dokumen itu dari itu jelas sampai kepada penyedia melalui sistem elektronik SPSI, ya. Penjelasan itu dilakukan dengan tanya jawab, ya, dengan tanya jawab. Silakan penyedia menyampaikan pertanyaan dan UKPBJ, ULP didampingi oleh PPK akan menjawab apa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tanya jawab dalam pertanyaan tersebut di definisi acaranya, dan itulah merupakan dokumen analitik yang apabila ya ada perubahan diakibatkan oleh pertanyaan yang memang ada benarnya, tidak ada atau tidak tepat dalam dokumen itu, harus diperbaiki. Perbaikan dokumen ini harus disahkan oleh PPK. Kalau tidak ada perbaikannya, maka lanjut dokumen itu peserta penyedia bisa melakukan penawaran terhadap dokumen tadi itu, ya. Nah, ini dia ada 3 tujuan pemberian daripada penjelasan itu, untuk menegaskan ya hal-hal yang kritis, ya, yang perbedaan persepsi nantinya, untuk mendapat masukan dokumen terkait kemungkinan ada kesalahan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mengetahui seberapa besar minat calon penyedia untuk menyampaikan penawaran, sehingga indikasi keberhasilan proses akan bisa diketahui lebih awal, ya. Ada antusiaskah peserta mengetahuinya, itu nampak akan
bersaingkah peserta apa tidak nantinya, atau kurang menarik pekerjaan ini. Kemudian Bapak Ibu, selanjut bagaimana melakukan penilaian daripada kualifikasi. Ya, apa-apa saja aspek dalam melakukan kualifikasi yang harus tercantum di dalam penilaian kualifikasi. Ya, ada dua kualifikasi terhadap penyedia. Pertama, penyedia yang berbadan usaha dan penyedia yang perorangan. Ya, ada aspek kualifikasi administrasi legalitas dan ada aspek kualifikasi teknis. Ya, nah, untuk pengadaan barang dan jasa, ya, yang dari badan usaha harus memiliki izin usaha, ya, memiliki izin usaha sesuai dengan pekerjaannya seperti SUJK, ya, nomor induk badan usaha, mempunyai NPWP, ya, kemudian kualifikasinya apakah sesuai, ya, dengan dibutuhkan. Kemudian ada fakta integritas, ya, integritas. Kemudian aspek kualifikasi apa itu, pengalaman sejenis mungkin, ya kan, memiliki kemampuan dengan sumber daya yang ada untuk untuk jasa konsultasi. Kemudian kalau untuk perorangan, ya, tentunya harus memenuhi ketentuan-ketentuan perundangan yang untuk kegiatan usaha yang untuk jasa perorangan, ya, itu ada diatur di dalam Perpres nomor 10 tahun 2012 nggak salah, ya. Nah, nanti kita lihat itu nih, jasa perorangan ini kita sekarang juga lagi menggiat-giatkan agar supaya apa? Agar supaya lebih mudah terjadi interaksi antara PPK dengan orang perorangan dan tanggung jawab akan jauh lebih tinggi nantinya. Dan tentunya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak begitu besar. Cuman aspeknya orang per orang ini, baik pengadaan pekerjaan konstruksi, barang, jasa lainnya, maupun pengadaan jasa konsultasi, mereka tentunya harus mempunyai NPWP, ya, mempunyai pernyataan menandatangani pernyataan integritas, dan tentunya secara kualifikasi mereka memenuhi sesuai kemampuan yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya bagaimana kita melakukan evaluasi penawaran? Mari kita lihat aspek yang dinilai apa saja dalam evaluasi penawaran. Ya, ada 3 evaluasi penawaran. Pertama, evaluasi administrasi, ya, yang tidak boleh salah sama sekali, baik melalui pasca maupun melalui pra kualifikasi. Ada aspek teknis dan ada evaluasi harga, ya. Semua evaluasi ini adalah bertahap, ya, mulai dari administrasi, ya, kita periksa kelengkapannya, kemudian kita periksa kebenaran daripada kelengkapan administrasi. Setelah administrasi itu lengkap, diperiksa kebenaran daripada semua kelengkapan administrasi yang telah lengkap tadi itu. Setelah lulus administrasi, kalau administrasi tidak lulus, out, ya, langsung gagal. Nah, setelah lulus administrasi, barulah kita mulai mengevaluasi daripada teknis. Speknya itu sama nggak yang ditawarkan dengan yang diajukan, jangka waktunya masuk kan enggak, ya. Nah, kemudian apalagi materi pelaksanaan masuk nggak, proposal teknis masuk nggak untuk jasa konsultasi. Nah, ini akan kita evaluasi Bapak Ibu. Nah, kemudian apalagi terakhir adalah evaluasi harga. Nah, dicek apakah memenuhi penawaran. Harga sudah di bawah owner estimate, di bawah UI, di bawah HPS, harga perhitungan sendiri yang sudah dihitung berdasarkan keahlian tadi itu, ya. Nah, kecuali untuk jasa konsultansi
yang metode penawaran harga terendah, ya, itu diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan melewati HPS, ya, tidak bolehkan melewati HPS. Kalau melewati HPS dia akan menyatakan gugur, ya. Kemudian dalam evaluasi penawaran harga tadi itu kita melihat harga satuan timpang, ya. Apa itu harga satuan timpang? Yaitu harga satuan untuk pekerjaan-pekerjaan yang relatif besar atau mayor item yang akan dikerjakan di tahap awal pelaksanaan pekerjaan, ya, itu yang nilainya tinggi untuk kontrak harga satuan, untuk penawaran harga satuan yang nilainya tinggi daripada 110%, ya, maka itu dikategorikan harga timpang. Ya, dicatat dulu harga timpang. Kemudian evaluasi kewajaran harga. Apabila ada peserta menawar di bawah 80% daripada HPS atau UP, itu akan dievaluasi khusus, dianalisa terus sampai ke bawahnya. Nah, pertama tadi harga satuan timpang, maka kalau ternyata memang timpang, maka volume di tawaran tadi itu kalau dia jadi pemenang hanya boleh sebatas volume sesuai dengan tawaran awalnya untuk harga itu. Kemudian kalau ada pertambahan volume berikutnya harus negosiasi lagi, tidak boleh dengan harga timpang tadi itu. Selanjutnya untuk yang di bawah 80% OE gimana? Ternyata memang itu apa namanya? Kalau untuk konstruksi kita cek dulu apakah wajar, ya, tawarannya itu. Kalau tidak wajar, tidak bisa tanggung jawabkan, ya bisa gugur. Bisa gugur. Kalau bisa dipertanggungjawabkan, dibikin pernyataan, kemudian dia dibikin pernyataannya untuk memberikan jaminan yang besar, jaminan pelaksanaannya adalah berdasarkan 80% OI tersebut, bukan 80% daripada bukan senilai daripada penawarannya yang di bawah 80% tadi itu, ya. Kemudian pada evaluasi biaya jasa konsultan, apabila penawaran di atas HPS maka penawaran nyatakan tidak gugur kecuali dengan metode pagu anggaran. Ya. Jadi dengan metode pagu anggaran, ya, evaluasinya nilai penawaran di atas HPS gugur, ya. Kalau yang pagu anggaran tidak gugur, ya, pagu anggaran tidak gugur, ya. Oke. Dan semua metode jasa konsultasi dilakukan negosiasi harga, ya. Jasa konsultasi itu sebelum kita tetapkan siapa pemenangnya, kita harus negosiasi harga dulu. Ada ketentuan-ketentuannya untuk apakah itu tenaga ahli tetap atau tidak tenaga ahli tetap, ya, berdasarkan daripada berapa pembayaran yang pernah diterima oleh yang bersangkutan, ya. Untuk yang tenaga ahli tetap dengan tidak tenaga ahli tetap itu berbeda. Sehingga apabila lebih tinggi daripada usulannya sekarang itu, maka dia tidak boleh melebihi daripada ketentuan yang ada yang diperbolehkan untuk terkontrak nantinya apabila dia jadi pemenang. Dia harus dibawa mau untuk negosiasi. Kalau tidak mau memenuhi negosiasi itu, dia akan jadi nyatakan gugur. Begitu Bapak Ibu Saudara. Baik, berikutnya mari kita lihat untuk setelah diumumkan tadi itu akan menyanggah. Mari kita lihat bagaimana pengelolaan sanggah tadi itu Bapak Ibu. Ya, jelaskan, ya, peserta diharapkan nanti bisa menjelaskan bagaimana proses sanggah itu. Mari kita lihat pada alur berikut ini. Ini proses tender atau seleksi, ya. Tender itu bagi barang,
pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, solusi adalah bagi jasa konsultansi. Ya, setelah pengumuman ada masa sanggah, bagaimana kami sampaikan tadi, kalau uh, semua penyedia itu menerima, kita terbitkanlah surat perintah pengadaan barang dan jasa SPPBWJ, dan berikutnya diterbitkan kontrak. Kalau ada yang keberatan, ya silakan menyanggah. Kemudian UKPBJ ya bertanggung jawab menjawab sanggahan ya bersama PPK tentunya. Selanjutnya, apabila sanggahan tadi itu tidak benar, apabila sanggahan tadi itu tidak benar, maka lewat diterbitkan SPPBJ. Ya, apabila sanggahan tadi benar, maka akan kembali dievaluasi terhadap sanggahan tadi itu kepada calon pemenang tadi itu. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi ada sanggah banding. Cuman sanggah banding ini harus ada jaminan sanggahnya agar supaya tidak banding-banding aja. Ya sebelumnya di Petrus sebelumnya tidak ada, maka banyak menghadapi panitia menghadapi sanggah-sanggah banding aja terus. Ya, apa ketentuan untuk sanggah dan sanggah banding itu? Sanggah diajukan melalui SPSP. Ya, sanggah itu sampaikan dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman. Kalau tidak, dia tidak menjadi sanggah, hanya menjadi pengaduan aja lagi berikutnya. Kemudian jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi, ya SPSE sudah ada, ya aplikasinya sudah ada. Nah, SPSE paling lambat 3 hari kerja setelah masa sanggah tadi itu. Ya, nah, itu tugas daripada kalau kita berlaku selaku pokja atau pejabat pengadaan. Apabila sanggah dinyatakan benar diterima, pokja melakukan evaluasi ulang, termasuk dokumen penawaran ulang atau pemilihan penyedia ulang. Lihat kasusnya. Kemudian apabila sanggah dinyatakan salah tidak diterima, maka lanjut proses berikutnya. Ya. Kemudian ya sanggah banding hanya untuk pekerjaan konstruksi. Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada KPA lagi. Ya, maksudnya sanggah banding yang disampaikan bukan kepada KPA, mungkin disampaikan kepada pihak lain, kepada gubernur, ya, atau disampaikan di luar masa sanggah, ya, dianggap sebagai pengaduan yang diproses bagaimana pengaduan, bukan diproses selaku dalam masalah proses lelang ini, begitu. Kemudian mari kita lihat bagaimana menyusun daftar penyedia yang akan dimanfaatkan. Ya, kita harus mengetahui dulu kategori penyedia ini karena kita akan memilih penyedia nantinya. Nah, dari daftar itu yang kita akan pilih nanti. Ini tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan oleh pokja dan atau pejabat pengadaan dan dimonitor oleh pejabat pembuat komitmen, ya. Apa tujuan pensiunnya? Tersedia informasi, ya, kemudian juga meminimalkan proses pengadaan jasa, kemudian sebagai pembinaan, ya, untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa, ya. Nanti kita kategorikan pengadaan barang penyedia ini menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu approved supplier, ya, supplier yang punya kemampuan, ya, untuk pengadaan barang dan jasa, tetapi belum dapat pekerjaan, belum melaksanakan pekerjaan. Kemudian kedua, preferred supplier. Apa itu? Yang kita kategorikan mampu dan sudah bekerja, sudah bisa bekerja, ya. Kemudian ketiga adalah emergency supplier, sudah mampu, ya, sudah dapat pekerjaan, ya, bisa juga belum dapat pekerjaan, tapi sudah kita kategorikan, kita yakin pasti bahwa supplier ini ya kan
mampu untuk bekerja dengan sesuai dengan kebutuhan, dan kita percaya kalau ada emergensi kita akan memakai mereka sebagai penunjukan langsung pada mereka dalam emergensi tersebut. Kemudian bagaimana kita melakukan negosiasi? Ya, kapan negosiasi itu dilakukan? Nah, mari kita lihat. Negosiasi itu dilakukan sebelum pelaksanaan kontrak, ya, sebelum penunjukan penyedia, kemudian sebelum tanda tangan kontrak. Ini yang kami sampaikan tadi, kalau jasa konsultan sebelum penunjukan penyedia, kemudian apa namanya, ada juga yang sebelum tanda tangan kontrak untuk barang jasa dan barang pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Kemudian selama pelaksanaan kontrak juga bisa negosiasi praharga, ya, setiap kali masalah timbul selama pelaksanaan kontrak, ya, mungkin ada CCO, ada adendum, ya, akan bisa dilakukan negosiasi. Di sana negosiasi bisa dilakukan. Kemudian pada metode pemilihan penyedia apa saja negosiasi dapat terapkan, ya. Di mana negosiasi itu? Mari kita lihat pada sesi jasa konsultasi, penunjukan langsung, ya. Kemudian dalam keadaan darurat, bagi keadaan darurat, itu kita negosiasi dulu, ya, sebelum kita terbitkan SPMK-nya atau SPP-nya, ya. Pada pengadaan langsung, purchasing, ya, katalog, masih boleh kita adakan negosiasi. Tidak langsung aja harga e-katalog itu diadakan. Ya, kita pastikan ini sampai di tempat apa enggak, ini sudah termasuk semua biaya apa enggak, ya kan, masih bisa turun kah, ya. Kenapa? Karena di lapangan mungkin harga bisa lebih rendah, ya kan. E-katalog itu kan secara umum, ya, secara umum sudah dilakukan tender, sudah dilakukan lelang di tingkat pusat atau di tingkat daerah yang dimasukkan dalam daftar katalog, ya. Kemudian negosiasi kapan lagi bisa lakukan tender dengan menggunakan metode pemasukan penawaran 2 tahap. Penawaran 2 tahap ini biasanya untuk yang pekerjaan-pekerjaan kompleks, ya, pekerjaan-pekerjaan yang metodologinya, pekerjaan-pekerjaan yang teknologinya masih berkembang, Jadi bisa dinegosiasikan secara 2 tahap. Kemudian untuk tender, di mana peserta yang masuk penawaran dan lulus evaluasi teknis hanya 1 peserta, ya, 1 aja. Tidak langsung kita tunjuk itu aja, kita negosiasikan dulu, ya, negosiasikan dulu sehingga segala sesuatunya jelas, ya, segala sesuatunya yakin, bikin acaranya, baru kita adakan penunjukan, ya. Kemudian tender pekerjaan konstruksi di mana peserta yang lulus teknis hanya 1 peserta, ya. Sebagaimana yang kita tahu tadi, ya, tender pekerjaan konstruksi, ya, lulus 1 peserta, maka sebelum kita tetapkan kita negosiasi dulu. Kemudian siapa yang terlibat dalam negosiasi tadi itu, ya, yang terlibat dalam negosiasi, ya, ada pokjanya, ya, atau pejabat pengadaan, PPK, kemudian calon pemenang. Nah, itu negosiasi, ya, negosiasi. Jika kita negosiasi calon pemenang, sehingga waktu ditunjuk, nah, itu sudah kuat keyakinan, sudah ditimbang-timbang oleh penyedia, dan mereka yakin akan bisa, yakin akan sukses sesuai dengan nilai yang ada dan batas waktu yang ada, maka kita terbitkan SPPPJ-nya. Kemudian apa itu pekerjaan pengadaan dengan syarat-syarat khusus atau spesifik, ya? Apa saja itu pekerjaannya? Mari kita lihat. PBJ dengan syarat-syarat khusus, yaitu 1, PBJ dalam rangka penanganan kontrak darurat, pekerjaan darurat, misalnya bencana, gitu, ya. Pekerjaan di luar negeri, pekerjaan yang dikecualikan, penelitian dan tender atau seleksi internasional. Kemudian yang spesifik atau ada pekerjaan terintegrasi sekarang, mulai dari perencanaan, kemudian ada pengadaannya juga, ya, bisa, kemudian ada jasa konsultasinya,
ada NK-nya, semuanya bisa. Itu pekerjaan spesifik dan pekerjaan yang untuk besar, pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha seperti membuat jalan tol yang besar-besar sekarang itu pekerjaan spesifik namanya. Bapak Ibu, saudara peserta pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita lihat ya dalam pemilihan penyedia barang dan jasa ini kita harus mengeliminir risiko-risiko ya agar supaya tidak terjadi, dan kalau terjadi itu kita bisa tereliminir risikonya. Apa itu tahapan-tahapannya? Kita lihat, yaitu pertama pada tahapan review. Apa risiko yang akan muncul nanti pada tahapan review itu? Ya, hasil review terhadap dokumen persiapan tidak sesuai dengan ketentuan, kan? Nah, jadi kalau tidak kita adakan reviewnya, nanti dokumen persiapan itu tidak sesuai dengan aturan-aturan. Inilah kita saling mengisi, berkolaborasi, berkoordinasi, bersinergi antara PPK dengan kerja, antara PPK dengan pejabat pengadaan. Nantinya ya pejabat pengadaan atau PPK akan memberi masukan kalau ada terus menangkan kepada pejabat pembuat komitmen ya. Nah, bagaimana penanganannya yang dibahas bersama lah. Kemudian dilakukan peningkatan kompetensi dan PPK dan Pokja pemilihan tadi itu ya. Artinya kita saling mengisi, saling kompeten, saling bekerja dengan teliti sehingga kompetensi daripada yang terlibat tadi itu di dalam merevisi itu menjadi lebih tinggi. Kemudian apa yang kita lakukan pada memperkecil risiko ya dalam penyusunan dokumen pemilihan tadi itu. Nah, kalau kita tidak lakukan penyusunan dokumen pemilihan itu dengan baik, kita bisa berisiko dokumen pemilihan itu tidak sesuai nanti dengan ketentuan atau karakteristik pada pekerjaan tadi itu. Ya, nanti ketahuinya itu setelah lelang, ya, setelah barangnya datang, ya pernah kejadian itu, ya ada mau rencana hand tractor, setelah datang, oh nggak begini katanya, ini nggak efektif, ini nggak sesuai. Jadi dari awal dari apa namanya pemilihan ini sebelum jelas pemenangnya itu kita bisa antisipasi, bisa kita mitigasi. Untuk itu libatkanlah tenaga ahli ya dalam manipulasi kita ulangi. Untuk itu kita telah dulu ya kesesuaian apa namanya hasil review dokumen persiapan dengan dokumen pemilihan ya harus diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki harus disahkan oleh pejabat pembuat komitmen. Apabila tidak ketemu ya kata pejabat pembuat komitmen ini sudah oke, kata Pokja belum oke, maka dimusyawarahkan lagi, kalau tidak diminta penetapan dari PPK. Kalau PPK masih belum juga naik pada PA dan atau KPA ya. Kemudian apa berikutnya lagi pada evaluasi penawaran ya. Kalau tidak kita eliminir risiko di sini, maka akan bisa terjadi penetapan pemenang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi nantinya. Ya, untuk itu kita harus melibatkan tenaga ahli dalam evaluasi penawaran. PPK berhak ya menyusun menetapkan tenaga ahli yang dibutuhkannya dalam pengadaan ini ya untuk membantunya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, waktu merencanakan jangan lupa alokasi dana biaya umum untuk tim-tim atau apa-apa saja yang dibutuhkan dalam kelancaran pengadaan barang jasa ini. Ada alokasinya masing-masing itu, buatkanlah standar biayanya, diketahui ditetapkan oleh pimpinan daerah di daerah dan oleh Menteri Keuangan, nantinya bisa dialokasikan ke sana. Jadi PPK tidak bekerja sendiri. Ya, PPK bisa mengajukan apa kebutuhannya.
Nah, begitu. Ya. Kemudian berikutnya kita adakan negosiasi, ya. Untuk apa? Ya, untuk agar supaya hasil negosiasi ini ya akan bisa mencapai kesepakatan dan akan bisa menjadi optimum pekerjaan itu. Jadi kita hindari ya tidak mencapai kesepakatan itu sudah dari awal kita hindari. Dalam dokumen ini sudah kita hindari apa-apa yang akan kemungkinan akan tidak sepakat, apa-apa yang kemungkinan yang akan tidak optimal, kita hindari. Bagaimana caranya? Ya, kita lengkapi data yang dibutuhkan, informasi dibutuhkan, kita tuangkan dalam dokumen ya agar supaya dipahami oleh penyedia. Kita jelaskan, kita terima pertanyaan, kita jelaskan pada waktu analisis. Begitu kita mengantisipasi atau memitigasi daripada di dalam dokumen pemilihan tadi itu, Bapak Ibu. Terakhir, kita mengumpulkan data dan informasi pada pemilihan tadi itu sebanyak mungkin, sedetail mungkin. Untuk apa gunanya? Ya, untuk sebagai bahan bagi penyedia menyiapkan penawarannya, menghitung nilai penawarannya, menghitung waktu pelaksanaannya, sehingga bisa memenuhi kontrak yang akan dibikinnya nanti itu. Apa aja tahapannya? Ya, dalam tahapan review, ya kita mencari data, informasi, ruang lingkup pekerjaan harus kita detail, spesifikasi teknisnya harus tahu persis kita. Ya, kalau tidak kita tanyakan pada engineer-nya, pada konsultan perencananya, ini apa, ini bagaimana seharusnya, apakah bisa dilaksanakan, apakah rantai pasoknya bagaimana, ya apakah barang ini ada jalan, tidak susah didapat, kemudian pagu anggarannya bagaimana, ya apakah sudah masuk pagu anggaran ini, sehingga UI yang kita hitung, jangan-jangan nanti UI-nya melewati pagu anggaran, ya itu akan kita terpaksa meninjau kembali lagi, ya. Kemudian pelaku, apakah ada pelaku usaha yang potensial, jangan-jangan nanti tidak ada pelaku usahanya yang berminat, ya. Kemudian kita identifikasi PPK-nya itu apakah sudah sesuai, ada SK-nya, ya. PPK yang lama bagaimana, ya. Dengan apa aja itu, ya, dengan bahan-bahan dan sumber informasi dari dokumen persiapan, APS, semuanya ya kita siapkan dari awal, ya rancangannya, ya analisa pasarnya juga, ya. Kemudian informasi tentang apa lagi, penyusunan dokumen tadi itu ada pemilihan, persyaratan, kualifikasinya memang sudah jelas, ya kita detail sehingga waktu ada tanya analisis tidak ada keraguan lagi menjelaskan kenapa metode ini, kenapa harus persyaratan ini kita bisa jelaskan, ya bisa jelaskan. Dan juga kita menggunakan akuntabilitas, akuntabel setiap pekerjaan itu ada di caranya yang kita bikin, ya. Kemudian pada waktu evaluasi penawaran, ya kita harus jelas juga tata cara evaluasi penawaran peserta pemilihannya, ya dokumen pemilihan kita ya harus dengan detail dokumen penawaran. Dan waktu evaluasi itu ya kita mintakan panitia itu Pogja itu ya ada kertas kerja evaluasi yang akan pada suatu saat nanti bisa dibutuhkan, bisa dipertanggungjawabkan melalui itu, ya. Kemudian informasi tentang negosiasi, ya ada data penawaran teknis, harganya, informasi itu kita minta dicatat semua dan negosiasi yang ada, ya sehingga segala tahapan itu bahan-bahan yang dibutuhkan, dokumen pemilihannya itu tidak bisa ada post bidding, artinya dokumen yang pada waktu penawaran ya di dalam kontrak nanti itu tidak boleh dirubah, ya tidak boleh dirubah kecuali ada kesepakatan dua belah pihak, ya dua belah pihak. Dan dokumen penawaran juga gitu, dokumen penawaran akan menjadikan lampiran di pada dokumen kontrak nantinya, ya. Dan kalau ada negosiasi nantinya, negosiasi itu dibikin juga dalam suatu berita acara negosiasi. Jadi itulah
data dan informasi yang kita butuhkan dalam pemilihan penyedia agar supaya proses pemilihan penyedia terselenggara dengan lancar, ya sanggah menyanggah kalaupun ada bisa pada alurnya dan diharapkan bisa terkontrak ya lebih awal sehingga pada akhir penganggaran atau rencana pemanfaatannya bisa masuk waktunya, artinya tidak melewati daripada waktu yang kapan akan dimanfaatkan. Demikian Bapak Ibu penjelasan kita, sesi kita pada materi ketiga, yaitu materi tentang pemilihan penyedia barang dan jasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.